Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu clock polisi 2 bit. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas clock polisi 1 bit tuh. Nah, sekarang kita masuk ke pengembangannya, yaitu clock polisi 2 bit. Kalau pada clock polisi 1 bit, itu kan setiap frame cuma punya 1 bit kan, yaitu bit use atau simbolnya U. Maka kalau di clock polisi 2 bit ini, setiap frame itu punya 2 bit, yaitu bit use yang simbolnya U dan bit modify simbolnya M. Nah, kedua bit ini itu digunakan untuk membantu sistem operasi untuk menentukan patch mana yang paling cocok untuk diganti ketika memori penuh. Kenapa butuh 2 bit? Jadi pada clock polisi yang 1 bit, sistem kan hanya tahu apakah sebuah page itu sedang atau baru aja diakses. Kalau use bitnya 1, berarti page itu dianggap masih aktif kan? Kalau use bitnya 0, berarti page itu dianggap udah nggak aktif dan boleh dikorbankan atau diganti. Tapi, apakah informasi itu sudah cukup? Belum ya. Loh, kenapa belum? Karena ada page yang cuma dibaca dan ada page yang isinya udah diubah. Nah, page yang sudah diubah ini itu lebih gimana ya? Gak boleh dong langsung diganti. Maksudnya page udah diubah tuh gimana? Misal nih, sebuah page itu diambil dari disk RAM. Awalnya isi page di RAM itu masih sama dengan isi page di disk kan. Tapi kemudian program itu mengubah data di page itu yang misal awalnya nilainya 10, kalau di disk setelah diproses di RAM nilainya berubah jadi 20. Berarti kan isi page di RAM dan isi di disk beda kan? Nah, inilah yang disebut dengan modify page atau kalau istilahnya sering juga disebut dengan dirty page. Nah, kalau page ini itu harus dikeluarkan dari RAM, ya sistem operasi nggak boleh langsung menimpa kan, nggak boleh langsung dikeluarin. Karena sistem harus nyimpen perubahan itu ke disk dulu. Kalau nggak, perubahannya bisa hilang dong. Oke, sekarang kita bahas bitnya. Kalau use bit itu simbolnya U kan. Kalau U-nya itu 1, berarti patch sedang atau baru aja digunakan. Kalau U-nya itu 0, berarti kan patch sedang tidak digunakan. Nah, bit-bit ini tuh bantu sistem operasi buat nilai apakah patch ini tuh masih aktif atau enggak. Nah, kalau yang modify, ini simbolnya M. Kalau M-nya 1, itu patch udah diubah. Kalau M-nya 0, berarti dia masih ori, masih belum diubah. Kalau belum diubah, berarti bisa langsung ditimpa nggak apa-apa. Nggak perlu disimpan dulu kan. Tapi kalau M-nya 1, dia harus ditulis kembali dulu di disk sebelum diganti. Nah, dia di clock polisi 2 bit ini diperlakukan sebagai circular buffer ini sama kayak yang tadi ya, melingkar dia. Nah, terus digunakan sebuah pointer yang menunjuk ke frame berikutnya sesudah frame terakhir di mana page ditaruh. Ini juga sama prinsipnya kayak yang 1 bit. Nah, di sini ditulis juga page yang mengalami perubahan tidak akan ditimpa sebelum dikopikan ke hard disk. Ya, jadi dia disimpan dulu. Maksudnya ya kalau sebuah page itu dimodifikasi, dia itu harus disimpan sebelum ditimpa gitu. Nggak boleh langsung ditimpa, nanti hilang datanya, rusak bisa masuk. Nggak, nggak sama dari data yang di RAM sama yang di disk. Ya terus ada contoh sistem operasinya nih. Ini mat
Macintosh klasik ini tanda kalau dia benar-benar pernah dipakai gitu. Meskipun klasik ya. Terus ada 4 kemungkinan nih yang bisa terjadi pada frame. Dia yang pertama tidak sedang diakses dan tidak diubah. U-nya 0 dan M-nya 0. Nah, ini yang paling paling bagus buat jadi tumbal ya, biar bisa langsung diganti. Karena dia lagi nggak aktif dan datanya masih ori, nggak perlu disimpan dulu gitu. Nah, yang kedua sedang diakses dan tidak diubah. Jadi U-nya 1, M-nya 0. Terus tidak sedang diakses dan diubah. U-nya 0, M-nya 1. Nah, ini harus disimpan dulu ke memori sekunder. Nah, sedang diakses dan diubah. Nah, ini masih aktif dan ini harus disimpan dulu kalau emang mau diganti itu. Tapi harusnya ini kalau mau diganti, U-nya itu harus 0 dulu. Oke. Nah, ini prosedur clock polisi 2 bit. Jadi, saat pertama kali patch ditaruh di memori, maka use bitnya itu diberi nilai 1 dan bit modify-nya diberi 0. Terus, setiap kali patch ditaruh di memori, maka bit use-nya itu juga diberi nilai 1 dan bit M-nya diberi nilai 0. Ini sama kayak yang tadi. Terus ada beberapa kali pencarian nih. Nah, pencarian pertama itu pencarian page yang akan diganti dilakukan dengan cara menelusuri setiap frame. Ini sama kayak yang 1 bit tadi, ya tetap dicek satu-satu setiap frame. Nah, setiap penelusuran tidak dilakukan perubahan bit apapun. Jadi yang di pencarian pertama ini, penelusuran pertama itu enggak dilakukan perubahan bit apapun. Jadi bit use-nya ya masih 1 gitu. Nggak diubah ke 0. Nah, pencarian pertama ini berhenti ketika telah menemukan frame dengan bitnya, bit U-nya 0, bit M-nya 0. Jadi bisa langsung ditimpa. Oke, kalau di pencarian pertama nggak ketemu yang bit U-nya 0 dan M-nya 0, dia masuk ke pencarian kedua. Nah, di pencarian kedua ini, pencarian diulangi untuk mencari frame dengan bit yang U-nya 0 dan M-nya 1. Nah, setiap ditemui frame dengan bit U-nya 1, langsung diubah menjadi U-nya 0. Ini di pencarian kedua. Nah, kalau masih belum ketemu, ulangi langkah pencarian pertama. Nah, kalau masih gagal, ulangi langkah pencarian kedua dan pasti akan ditemukan patch yang dapat ditimpa. Karena di pencarian kedua, U-nya kan diganti ke 0 nih, jadi pasti ada yang bisa ditimpa gitu. Ini contohnya. Ini misal saya punya data patch mau masuk itu 79. Misal pointer saya itu saya arahin ke sini. Berarti ada nggak yang bisa ditimpa? Oke, masuk pencarian pertama kan? Berarti bisa nih di sini. Di apa namanya? Frame indeks nomor 8. Terus kalau ada lagi yang masuk, berarti yang ditimpa yang ini kan? Ini. Nah, kalau nggak ada yang U-nya 0, M-nya 0, baru nanti setelah itu U yang awalnya 1 diganti 0. Tapi ternyata ada nih yang apa namanya U-nya 0, M-nya 1. Ini juga masih ada nih yang U-nya 0, M-nya 0. Jadi setelah indeks 9 ini ditimpa, berikutnya bisa ke indeks 1 dulu. Gitu. Baru kalau udah habis, dia cari yang U-nya 0, M-nya 1. Gitu. Nah, ini eh ada pertanyaan ya, apa kelebihan clock polisi 2 bit? Yang pertama, tidak perlu dilakukan copy paste ke memori untuk U0 dan M-nya 0. Ya karena datanya masih ori, ya ngapain di copy paste ke memori gitu. Terlebih juga, paste tersebut juga lagi nggak aktif gitu. Jadi sangat aman untuk dikorbankan, jadi tumbal gitu. Terus kelebihan yang kedua, page yang telah mengalami perubahan itu segera disimpan ke hard disk dan biasanya tidak segera digunakan karena efek locality.
Jadi kenapa dia harus disimpan? Ya karena udah dimodify kan M-nya satu. Jadi dia harus disimpan dulu, baru kalau mau ditimpa, ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini ada disinggung tentang locality. Apa hubungannya dengan locality nih di sini? Jadi, eh maksudnya kalau di prinsip locality, program kan cenderung menggunakan page-page yang baru aja dipakai atau page-page yang lokasinya berdekatan kan. Jadi kalau satu page itu punya U-nya 0, berarti page itu tuh nggak baru digunakan kan. Maka kemungkinan page itu tidak akan segera dibutuhkan lagi. Jadi meskipun page itu udah dimodifikasi, dia tuh masih aman lah ya, masih masuk akal buat dipilih sebagai kandidat tumbal. Asal disimpan dulu ke disk, karena M-nya satu. Itu sih. Oke, itu kalau clock polisi 2 bit. Selanjutnya page buffering.